Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 MUPA, selamat kalian telah memasuki semester akhir di kelas 12. Nah, pada kesempatan semester akhir ini, kalian akan mereview beberapa materi yang sekiranya memang kalian perlukan untuk diulang kembali. Nah, di awal semester 2 ini, kalian akan mengulang kembali tentang peluang kejadian majemuk dari suatu pengambilan acak. Di akhir semester 1 kemarin, kalian telah sedikit mempelajari tentang hal itu. Dan pada kesempatan kali ini, akan kalian ulang kembali agar kalian betul-betul paham. Nah, kalian sudah mengerjakan soal yang sudah saya berikan. Ada satu permasalahan terkait dengan peluang kejadian majemuk untuk pengambilan acak. Nah, pada dasarnya menentukan nilai peluang kejadian majemuk pada percobaan acak itu mirip dengan menentukan nilai peluang kejadian majemuk pada percobaan acak. Pada percobaan acak, untuk menentukan nilai peluang, maka yang diperlukan adalah kalian harus tahu berapa banyak anggota kejadian dengan berapa banyak anggota ruang sampel. Nah, perbandingan keduanya itulah nilai peluang. Kalian tentu masih ingat bahwa peluang kejadian itu berkisar antara 0 sampai 1. 0 itu adalah kejadian yang mustahil terjadi, 1 itu adalah kejadian yang pasti terjadi. Nah, di antara 0 sampai 1 itulah nilai peluang. Sehingga kalau kalian menghitung nilai peluang, kemudian didapatkan nilai peluang lebih dari 1, maka cek ulang. Bisa jadi perhitungan kalian salah dan bisa dipastikan itu salah. Nah, bagaimana dengan menghitung nilai peluang kejadian majemuk pada pengambilan acak? Nah, kalian harus mengingat kembali tentang konsep kombinasi. Mengambil sekian benda atau beberapa benda dari sekelompok benda secara acak itu termasuk dalam permasalahan kombinasi. Kalian tentu masih ingat bagaimana rumus kombinasi. Kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia itu rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N kurangi R faktorial dibagi R faktorial. Kalian tentu masih ingat ini. Baik anak-anakku, mari kita bahas permasalahan yang pertama. Dalam suatu kotak terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Kita buat sketsanya, kira-kira seperti ini gambaran ilustrasinya. Di dalam suatu kotak terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Kemudian diambil 2 kelereng sekaligus secara acak. Diambil 2 kelereng sekaligus secara acak. Nah, pertanyaan yang pertama adalah berapa peluang terambil 2 kelereng biru. Anak-anak sekalian, ini bukan permasalahan yang sulit. Jadi kalian bisa mengetahuinya dengan cara kalian tahu dulu berapa banyak cara pengambilan 2 benda dari seluruh benda yang ada. Jadi di dalam kotak itu ada 7 benda. Jadi ruang contohnya itu tidak melihat warna, tetapi melihatnya adalah banyak benda. Sehingga kalau kalian tulis peluang terambil 2 kelereng biru, ya, itu nanti ruang contohnya adalah kombinasi 2 dari 7. Kenapa kombinasi 2 dari 7? Karena mengambil 2 benda dari 7 benda yang ada. Nah, selanjutnya pembilangnya itu adalah menunjukkan banyak cara pengambilan 2 kelereng biru, yaitu mengambil 2 kelereng biru dari 3 kelereng biru yang tersedia, yaitu hasilnya kombinasi 2 dari 3.
Kemudian kalian hitung, kombinasi 2 dari 3 itu berapa? Kombinasi 2 dari 3 itu adalah 3. Kemudian kombinasi 2 dari 7 itu adalah 21. Sehingga kalau kalian sederhanakan menjadi 1/7. Nah, jadi bisa kalian simpulkan peluang terambil 2 kelereng biru adalah 1/7. Nah, kalian bisa lanjut untuk permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjut permasalahan berikutnya lagi. Masih sama kondisinya, namun yang ditanyakan berbeda. Saat ini ditanyakan peluang terambil kelereng yang berbeda warna. Kalian harus paham bahwa di dalam tempat tadi itu hanya ada 2 warna, yaitu warna merah dan warna biru. Sehingga kalau ditanyakan peluang terambil kelereng yang berbeda warna, sementara yang diambil tadi itu adalah 2 kelereng, sehingga kondisi tadi adalah peluang terambil 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah, permasalahan tadi bisa kalian tulis demikian. Peluang terambil 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru itu adalah, ruang contohnya masih sama, yaitu mengambil 2 benda dari 7 benda yang tersedia, yaitu kombinasi 2 dari 7. Nah, kemudian bagaimana pembilangnya? Pembilangnya adalah banyak cara pengambilan 1 kelereng merah, yaitu kombinasi 1 dari 4, dan dikalikan mengambil 1 benda dari 3 benda, yaitu kombinasi 1 dari 3. Nah, silahkan dihitung lanjutannya. Ini tadi 21, ini adalah 4 kali 3, sehingga berapa? 4/7. Nah, jadi bisa kalian simpulkan peluang terambil 2 kelereng yang berbeda warna itu adalah 4/7. Baik anak-anakku, kita lanjutkan pada permasalahan berikutnya. Masih dalam kondisi yang sama, namun pertanyaannya berbeda. Berikutnya, kalian ditanyakan atau diminta untuk menentukan nilai peluang terambil kelereng yang berwarna sama. Nah, di dalam kotak tadi itu ada warna merah dan warna biru. Sehingga kalian bisa berpikir bahwa berwarna sama itu adalah ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah kedua-duanya warna merah atau kedua-duanya warna biru. Nah, kondisi itu bisa kalian tulis demikian. Peluang terambil 2 merah atau 2 biru. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu peluang terambil 2 merah atau itu ditambah. Berarti ditambah peluang kejadian terambil 2 biru. Nah, ini masih sama. Peluang terambil 2 merah, ruang contohnya adalah terambil 2 dari 7. Ini kejadiannya adalah terambil 2 dari 4 ditambah. Ini juga sama, terambil 2 dari 7. Di sini berarti terambil 2 dari 3. Silakan bisa dihitung selanjutnya. Nah, hasilnya berapa? Ini adalah 6 dibagi 21 ditambah 3 dibagi 21. Jawabannya adalah 9 dibagi 21, atau berapa ini dibagi 3? Berarti 3 dibagi 7. Nah, anak-anakku, bisa kalian simpulkan dari hasil yang baru saja kalian peroleh bahwa peluang terambil kelereng yang berwarna sama itu kalian peroleh 3/7. Kemudian tadi pertanyaan sebelumnya, peluang terambil kelereng yang berwarna beda atau berbeda warna diperoleh 4/7. Nah, 2 nilai tadi kalau kalian jumlahkan 3/7 ditambah 4/7 itu hasilnya kan 1. Nah, itulah kejadian yang pasti terjadi.
Jadi kalau diambil dua secara acak sekaligus, itu kan kemungkinan hanya itu saja. Bisa kedua-duanya merah, bisa kedua-duanya biru, bisa yang satu merah, bisa yang satu biru. Itu kejadian yang pasti terjadi seperti itu. Tidak mungkin akan terambil satu hijau, karena tidak ada kelereng hijau di dalam situ. Itu ya, jadi kalian bisa mengerti bagaimana menentukan nilai peluang kejadian majemuk dari suatu pengambilan acak. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjut kepada permasalahan yang terakhir pada pertemuan kali ini. Masih dalam kondisi yang sama, yaitu di dalam satu kotak terdapat 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Kemudian sekarang pertanyaan berbeda. Pertanyaannya adalah peluang sekurang-kurangnya terambil 1 kelereng merah. Nah, kata sekurang-kurangnya tadi artinya minimal terambil 1 kelereng merah. Nah, kalian bisa melogika bahwa terambil minimal 1 merah itu kemungkinan yang pertama adalah 1 merah dan 1 biru. Kemungkinan yang kedua adalah kedua-duanya merah. Jadi hanya ada 2 kemungkinan itu. Nah, permasalahan itu bisa kalian tulis demikian. Peluang sekurang-kurangnya atau minimal 1 merah itu nilainya bisa kalian peroleh dari peluang terambil 1 merah dan 1 biru, itu ya, atau peluang terambil kedua-duanya merah. Hanya itu kemungkinannya. Kemudian kalian hitung saja. Ini masih sama ruang sampelnya, ruang contohnya terambil 2 dari 7. Ini mengambil 1 dari 4 dan mengambil 1 dari 3. Ditambah, ini juga masih sama. Ini mengambil 2 dari 4. Nah, bisa kalian selesaikan. Jadi ini adalah 4 kali 3 dibagi 21. Ini adalah ditambah 6 dibagi 21, diperoleh 12/21 ditambah 6 dibagi 21, itu hasilnya 18 dibagi 21. Apabila kalian sederhanakan menjadi 6 dibagi 7. Nah, jadi peluang terambil sekurang-kurangnya 1 kelereng merah itu adalah 6/7. Demikian anak-anak sekalian, tadi pembahasan mengenai peluang kejadian majemuk untuk pengambilan acak. Nah, dari satu masalah tadi ada 4 pertanyaan yang bisa menjadi modal kalian untuk mempelajari atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, untuk itu silahkan kalian jangan bosan-bosan untuk latihan soal terkait dengan hal tersebut biar lancar. Nah, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.